Jembatan penghubung 3 desa ambrol diterjang luapan Sungai Klitik. Minyak kita tak sesuai takaran dan harga eceran tertinggi banyak beredar di pasaran. Dan jangan lewatkan melanggar GIPO, saksi bisu dakwah Islam dan perjuangan kemerdekaan. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Kabupaten Probolinggo. Banjir yang menerjang pemukiman warga di 3 kecamatan Kabupaten Probolinggo sudah mulai surut. Meski demikian, warga tetap waspada karena curah hujan tinggi bisa turun tiba-tiba dan terjadi banjir susulan. Warga terdampak banjir di 9 desa di 3 kecamatan Kabupaten Probolinggo membersihkan rumah dan tempat usaha yang sebelumnya tergenang. Mereka memindahkan barang-barang berharga ke tempat aman. Sebagian warga juga sudah kembali beraktivitas normal. Sedangkan sisa genangan air setinggi 10 hingga 20 cm masih ada di sejumlah titik. Meski demikian, warga tetap waspada karena curah hujan tinggi bisa turun tiba-tiba dan terjadi banjir susulan. Bersih. Habis kenapa? Ini kena banjir semua. Itu karena apa? Sungai yang bahkan Meluap ya? meluap ya. Khawatir nggak ada banjir lagi? Khawatir kalau dari banjir lagi. Pemkab Probolinggo terpantau sudah menerjunkan alat berat untuk melakukan pengerukan di Sungai Rondoningo. Pengerukan difokuskan pada pengangkatan sampah dan sedimen akibat banjir sebelumnya. Tim Liputan Kompas TV Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sebelumnya, Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Probolinggo mengevakuasi warga terdampak banjir. BPBD juga siap mendirikan dapur umum untuk kebutuhan warga, baik yang berpuasa maupun yang tidak puasa. Dengan menggunakan perahu karet, tim BPBD Kabupaten Probolinggo mengevakuasi warga terdampak banjir di wilayah Kecamatan Krejengan. Mereka sebagian besar adalah warga lansia dan anak-anak yang dievakuasi ke sejumlah rumah kerabat yang dinilai relatif aman dari terjangan banjir. Evakuasi ini dilakukan karena debit air di beberapa titik tak kunjung surut. Sementara itu, sebagian warga yang menunaikan ibadah puasa membutuhkan bantuan menu santap sahur dan berbuka. Data sementara dari BPBD Kabupaten Probolinggo terdapat 313 kepala keluarga terdampak banjir. Ratusan kepala keluarga ini tersebar di 3 kecamatan berbeda. Pertama, tentunya kami fokus untuk evakuasi warga, kemudian atau membantu warga yang lagi bersih-bersih. Kemudian yang kedua, kami fokus terhadap pemenuhan kebutuhan untuk makan sahur dari masyarakat yang terdampak. Untuk malam ini dan untuk lebih cepatnya kami bekerja sama dengan kepala desa di dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. BPBD setempat bersiap mendirikan dapur umum bagi warga terdampak banjir untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum bagi warga yang berpuasa maupun tidak. Babul Arifandi, Kompas TV Probolinggo, Jawa Timur. Seperti diinformasikan Kompas TV, hujan deras selama hampir 6 jam di Kabupaten Probolinggo membuat ribuan rumah terendam banjir Senin 10 Maret lalu. Kejadian ini juga membuat 1 orang meninggal dunia karena sakit dan terjebak banjir. Warga mengevakuasi jasad seorang pria di Sungai Rondoningo, Kabupaten Probolinggo. Korban berasal dari Desa Brani Wetan, Kecamatan Maron.
Diduga korban memiliki riwayat penyakit meninggal akibat terjebak banjir yang menerjang kampungnya. Banjir juga memutus jembatan penghubung antar kecamatan. Jembatan ini sebelum putus menghubungkan desa Sumber Secang, kecamatan Gading dengan desa Satrean, kecamatan Maron. Di samping itu, air banjir juga merendam ribuan rumah di 3 kecamatan, yakni kecamatan Maron, Gading, dan Krejengan. Bahkan kantor Polsek Krejengan juga terendam banjir. Untuk jumlah rumah warga yang tergenang masih dalam pendataan karena belum bisa kita cek satu persatu mengingat tingginya air yang masih menggenangi khususnya Desa Tanjung Sari, Desa Jatiurip, kemudian Desa Krejengan. Menurut warga, banjir terjadi akibat luapan Sungai Rondoningo pasca hujan mengguyur wilayah Probolinggo selama hampir 6 jam. Saat pertama kali datang, ketinggian air banjir merendam rumah dan jalan mencapai 1 meter. Ini banjir dari kiriman dari Kamal Kuning kan. Yang pertama datang itu dari masih di bawah situ itu separuh. Langsung besar anunya. Cuman itu ada tim SAR tadi. BPBD ya? Iya. Mengecek rumah-rumah? Sama angkut yang evaluasi orang-orang yang kena banjir. Tim BPBD Kabupaten Probolinggo mengevakuasi warga lansia dan anak-anak ke tempat yang lebih aman. Babul Arifandi, Kompas TV Probolinggo, Jawa Timur. Saudara, jembatan antar desa di Kabupaten Madiun ambrol di bagian sayap karena diterjang luapan Sungai Klitik. Akibatnya akses untuk kendaraan roda 4 ke atas ditutup sementara. Jembatan di Dusun Wates, Desa Sumber Bening, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun ambrol di sayap bagian sisi selatan. Rusaknya jembatan akibat terkikis aliran Sungai Klitik pasca meluap. Konstruksi sayap jembatan yang ambrol kini tampak menggantung dan berbahaya jika tak kunjung diperbaiki. Pemerintah desa bersama warga memasang rambu-rambu dan pagar bambu di sisi jembatan agar warga yang melintas berhati-hati. Jembatan yang menghubungkan Desa Sumber Bening, Desa Tapelan, dan Desa Bulakrejo ini hanya dibuka untuk kendaraan roda 2. Kendaraan roda 4 atau lebih harus memutar sejauh 1 km. Pemerintah desa berencana memasang tanggul sementara dan karung berisi tanah untuk mencegah erosi semakin parah. Mereka berharap pemerintah dari dinas terkait memperhatikan dan membantu perbaikan dan juga akses warga bisa kembali normal. Nah, ternyata yang utara dibenahi, ganti yang selatan ini yang tidak diduga-duga ambrol. Karena ini tidak masuk di RKP Des. Jadi ini insiden ya, darurat. Ini kita juga dari Pemdes masih putar otak untuk biar ini bisa segera teratasi. Cuma karena ini kita harapkan dapat perhatian dari mungkin dari PU atau dari BBWS Bengawan Solo untuk ikut ikut perbaikan ini. Kita ke sorotan minyak kita. Saudara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperdagin Kediri memeriksa minyak goreng bersubsidi minyak kita di sejumlah pasar. Petugas menemukan sejumlah produk minyak kita yang tidak sesuai takaran dan melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Sejumlah petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperdagin Kediri mendatangi penjual minyak goreng di Pasar Setono Betik untuk memeriksa minyak goreng bersubsidi minyak kita. Pemeriksaan digelar setelah adanya instruksi Kementerian Perdagangan untuk meninjau langsung di sejumlah pasar. Hasilnya, sejumlah minyak kita ditemukan tak sesuai takaran pada labelnya. Kemasan 1 liter isinya hanya 970 atau 980 ml. Sedangkan untuk kemasan 700 ml isinya hanya 650 ml. Petugas juga menemukan harga minyak kita Rp18.000 per liter. Harga tersebut melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Ada 8 distributor minyak kita yang diperiksa petugas.
Disperdagin Kota Kediri akan melaporkan sejumlah temuan tersebut ke Kementerian Perdagangan agar segera ditindaklanjuti. Kita lihat ada beberapa yang memang tidak sesuai dengan yang dilabel. Tadi ada ya mana-mana yang kurang, ada juga yang lebih ada. Jadi memang temuan di lapangan memang khususnya kemasan botol tadi itu semuanya dari merek minyak kita itu ditemukan kekurangan atau tidak sesuai volumenya dengan yang di. Kurangnya berapa Pak itu? Jadi bervariasi tadi ya. Kurangnya ada yang 30 mili, ada yang 20 mili. Nanti akan kita laporkan ke Kementerian. Pemkab Situbondo melalui Dinas Perdagangan melakukan sidak ke pasar tradisional. Hasilnya ditemukan minyak goreng bersubsidi minyak kita tidak sesuai takaran dan melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Kepala Dinas Perdagangan Situbondo menemukan minyak kita tidak sesuai takaran di pasar tradisional Sumber Kolak. Kemasan 1 liter minyak kita hanya berisi 720 ml setelah diukur dengan gelas takar. Harga minyak kita juga dijual Rp16.500 hingga Rp17.500 per liternya. Padahal harga eceran tertinggi atau HET hanya Rp15.500 per liter. Dinas Perdagangan Situbondo akan mengecek ke tingkat distributor sehingga harga bisa dijual sesuai HET. Pembeli juga diimbau mengecek takaran di kios pasar. Dinas Perdagangan juga akan menggelar pasar murah untuk menekan harga sembako yang melambung tinggi jelang Idul Fitri. Ini ada dendronnya sudah HET 15.700 dan juga isinya itu meskipun itu tidak di daerah sudah secara kasat mata itu sudah meyakinkan kalau ini adalah 1 liter. Kalau tadi itu agak kempes sehingga selisihnya itu 40 Pak tadi. Apa? 740 ml. Hampir seperempat yang hilang. Kue Katayev, pulihkan stamina saat berbuka akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Kita buka teman Ramadan dengan berkunjung ke Langgar Gipo Surabaya yang dibangun tahun 1717 silam. Dulunya langgar ini tempat untuk berdakwah Islam dan menjadi asrama haji bagi jemaah asal Jawa Timur, sekaligus markas pejuang melawan kolonial Belanda. Kini Langgar Gipo jadi bangunan cagar budaya dan destinasi wisata religi. Tidak jauh dari Jembatan Merah dan masuk dalam kawasan Kota Lama Surabaya. Inilah Langgar Gipo yang berada dalam kawasan Kota Lama di Surabaya Utara. Langgar dengan luas 214 meter persegi di Jalan Kalimas Udik, Gang 1, nomor 51 Surabaya ini didirikan oleh keluarga Sakipodin atau Mbah Gipo pada tahun 1717 Masehi silam. Bangunan 2 lantai yang telah dipugar Pemkot Surabaya ini memiliki sejarah panjang dalam perjalanan dakwah Islam di kota Surabaya. Selain sebagai tempat ibadah, Langgar ini juga dahulunya menjadi asrama haji atau tempat transit atau persinggahan jemaah calon haji asal Jawa Timur yang hendak menunaikan ibadah haji ke Mekah melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pada masa kolonial Belanda, Langgar Gipo menjadi markas para pejuang melawan penjajah bersama para ulama dan santri. Tempat ini juga jadi saksi bisu para komandan Laskar Pejuang mengatur rencana
dan taktik serangan gerilya berbekal senjata seadanya. Selain itu, di tempat ini juga menjadi tempat penggemblengan para pejuang pertempuran 10 November berupa sumur, tempat berendam, hingga bunker atau terowongan. Jadi Langgar Gipo ini dibangun oleh Mbah Gipo sendiri tahun 1917. Jadi di samping untuk menerima sentral dari orang Muslim, pada tahun itu dipakai untuk asrama haji. Asrama haji apa namanya itu singgah asrama haji terus. Jadi sebelum berangkat haji di sini dulu tidurnya, makannya, apanya di sini. Dirawat taruh Mbah Gipo. Tanpa mengeluarkan uang sedikit pun. Mengingat Langgar Dipo memiliki nilai sejarah, Pemkot Surabaya melakukan pemugaran sejak awal tahun 2024 dan selesai dipugar pada tanggal 31 Mei 2024 bertepatan dengan ulang tahun Kota Surabaya ke-731. Pemkot juga meresmikan Langgar Dipo sebagai bangunan cagar budaya dan destinasi wisata religi di kawasan wisata sejarah Kota Lama Surabaya. Ini adalah tempat bertemunya para kiai, para alim, para ulama. Dulu ketika melawan penjajah, bertemunya kiai dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, itu tempat berkumpulnya juga di sini. Sehingga saya ingin Surabaya, anak cucu saya nanti kelak atau anak-anak Surabaya yang Gen Z dan Gen milenial ini boleh maju, tapi jangan pernah melupakan sejarahnya. Sehingga saya tetapkanlah Langgar Gipo ini menjadi cagar budaya dan museum lantai 2-nya. Bangunan Langgar Gipo yang hingga saat ini difungsikan sebagai tempat ibadah bisa dimanfaatkan memberikan edukasi bagi warga, khususnya generasi muda, seputar sejarah dakwah Islam dan perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Bagi Anda yang hendak berbuka puasa, bisa mencoba kelezatan kue Katayev. Kudapan manis khas Timur Tengah ini berisi kacang almond yang dipercaya bisa mengembalikan energi dan stamina tubuh setelah seharian berpuasa. Kue Katayev, salah satu kudapan berasa manis khas Timur Tengah, menjadi menu favorit di salah satu hotel di Surabaya. Bentuknya seperti pancake kecil dan di dalamnya memiliki sejumlah isian. Katayev dibuat dari adonan sejumlah bahan, yaitu tepung, ragi, air, dan sedikit gula. Adonan ini kemudian dituangkan di atas wajan panas hingga membentuk lingkaran kecil. Setelah matang, Katayev diisi dengan berbagai bahan, mulai dari campuran kacang almond, kayu manis, dan gula, atau bisa juga dengan keju atau krim segar. Katayev disiram dengan sirup pemanis, bisa berasal dari gula maupun madu. Setelah itu ditaburi dengan kacang cincang atau kelapa parut. Terbuat dari ini ada tepung, telur, sama terus ada krimnya ya. Krimnya ini ada cream cheese-nya juga sama whipped cream. Terus ada kacang almondnya sama sirup. Rasanya gimana nih, Sir? Rasanya manis. Manis ya. Ada creamy-nya juga. Cocok buat apa? Cocok buat pembuka puasa. Buka puasa. Jadi karena manis itu kan buat gitu ya, apa? Nama stamina setelah puasa. Rasa kue yang manis dan bertekstur lembut membuat Katayev ini cocok menjadi hidangan untuk berbuka puasa. Ya, jadi kan katanya kalau berbuka itu harus yang manis-manis ya. Tapi ini nggak yang manis sampai bikin enak gitu. Jadi setelah makan ini masih bisa makan menu-menu yang berat gitu. Oke. Rasanya gimana nih, Mbak? Rasanya ini kalau dari tekstur dari rotinya sih lembut banget ya, lembut. Terus yang krimnya ini juga manisnya juga nggak over, tapi nggak yang hambar gitu juga nggak. Terus topping-topping di atasnya yang kayak kacang-kacang ini juga melengkapi banget sih menurut saya. Gurih ya kacang? Gurih banget, Manis? betul. Manis juga. Kudapan ini terasa manis di lidah, lembut, mampu mengembalikan stamina tubuh setelah seharian berpuasa. Jika tertarik, Anda bisa membuatnya juga di rumah. Cilmi Ardianto Fani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.
Saudara, penjualan sejumlah bahan minuman es seperti kolang-kaling dan nata de coco di Kota Madiun naik saat Ramadan. Pedagang memasok lebih banyak bahan minuman es tersebut dibanding hari biasa demi memenuhi banjirnya permintaan. Bulan Ramadan, bahan pembuatan aneka es di Pasar Besar Kota Madiun, Jawa Timur laris manis. Aneka bahan es yang diburu beragam mulai dari kolang-kaling, cincau hitam atau janggelan, dawet sagu, jeli, tape singkong, nata de coco hingga buah blewah. Di tengah tingginya permintaan, para pedagang mengaku jika harga bahan es juga naik di kisaran Rp2.000 dalam setiap jenis dan kemasan. Permintaannya agak rame gitu loh, kolang-kaling, ada janggelan, ada jeli, ada nata. Sampai berdawat itu kolang-kaling ini naiknya ya juga 2.000 satu kilonya dari harga biasa. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, para pedagang harus menambah pasokan dari para produsen. Harga yang dibanderol bahan es bervariatif, mulai Rp5.000 untuk jeli hingga Rp20.000 per kilogram untuk harga kolang-kaling dan nata de coco. Alhamdulillah agak meningkat daripada hari-hari biasa. Kira-kira ya 50-60% Ramadan biasanya dikejar yang bahan es, nata de coco, kayak bahan-bahan abstrak. Pada bulan Ramadan kali ini, para pembeli bahan es tidak hanya dari kalangan rumah tangga saja, melainkan juga pedagang minuman dan pedagang takjil. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Wali Kota Mojokerto janji siap layani warga lebih baik. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kepala daerah di tingkat kota Kabupaten se-Jawa Timur telah menggelar serah terima jabatan atau sertijab beberapa waktu lalu. Salah satunya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto. Sertijab ini merupakan langkah awal Wali Kota Ika Puspitasari dan wakilnya Rahman Sidarta Arisan siap memberikan layanan lebih baik pada warganya. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Firjanti Kusuma, sampai jumpa. Prosesi sertijab Wali Kota Mojokerto dan pasangannya ini digelar di gedung DPRD Kota Mojokerto dan dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Prosesi serah terima jabatan diawali dengan penandatanganan dokumen dan penyerahan memori jabatan oleh Wali Kota Mojokerto sebelumnya. Sesuai sambutan di sidang paripurna, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan visi misi dan terima kasihnya kepada seluruh warga Kota Mojokerto atas kepercayaannya bisa terpilih kembali sebagai Wali Kota Mojokerto untuk kedua kalinya. Bersama Wakil Wali Kota Mojokerto, Rahman Sidarta Arisandi, Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto berjanji mewujudkan visi misi dalam Pancacita atau 5 cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan warga di Kota Mojokerto. Pancacita itu yang pertama adalah terkait dengan peningkatan sumber daya manusia, di mana kami punya program unggulan namanya Mojokerto Berprestasi, Mojokerto Unggul. Jadi lebih penekanan kepada bagaimana peningkatan indeks pembangunan manusia, salah satu indikator atau tolak ukurnya. Kemudian yang kedua ada penguatan ketahanan sosial dan budaya, dan di sana ada Mojokerto Budaya. Kemudian yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, jadi Mojokerto sejahtera. Kemudian yang keempat terkait dengan tata kelola birokrasi yang terintegrasi, karena selama ini kita sudah punya mall pelayanan publik, namun bagaimana lebih
memudahkan lagi masyarakat dalam mengakses layanan publik dari pemerintah Kota Mojokerto. Kemudian yang kelima terkait dengan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, yaitu Mojokerto Asri dan Mojokerto Digital. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta Wali Kota Mojokerto untuk menyelaraskan visi misinya dengan rencana pembangunan jangka menengah Pemprov Jawa Timur agar terjadi sinergi program dan lebih maksimal melayani warga. Usai kegiatan sertijab dan sidang paripurna penyampaian visi misi Wali Kota Mojokerto, pasangan Ika Puspitasari dan Rahman Sidarta Arisandi mendapatkan ucapan selamat dari seluruh undangan yang terdiri dari Forkopimda Kota Mojokerto dan sejumlah tokoh masyarakat. Muhammad Syafiuddin, Kompas TV Mojokerto, Jawa Timur.